Halo teman-teman, kenalin, nama aku Imade Vedakeswara, nomor absen 10. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang ulangan matematika yang kedua dengan materi lingkaran. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas. Jadi, yang ditanya adalah sudut ADB. Nah, di sini diketahuinya adalah sudut pusat, yaitu 130 derajat. Nah, untuk mencari sudut ADB, kita perlu mencari dulu sudut ACB, di mana ACB adalah sudut keliling dan sudah diketahui sudut pusatnya. Jadi rumusnya simpel aja, yaitu sudut ACB sama dengan 130 atau sudut pusat dibagi 2, sama dengan 65 derajat. Nah, kemudian kita mencari sudut ADB. Untuk mencari sudut ADB, kita menggunakan teorema ke-7, yaitu sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Jadi, sudut ACB ditambah sudut ADB sama dengan 180 derajat. Kita masukkan sudut ACB-nya yaitu 65 derajat, ditambah sudut ADB-nya kita tulis saja sama dengan 180. Jadi sudut ADB sama dengan 180 dikurang 65 derajat sama dengan 115 derajat. Jawabannya adalah C. Nah teman-teman, langsung saja kita menjawab soal nomor 2. Jadi, yang ditanya adalah sudut OAC, di mana sudut OAC ini adalah sudut keliling. Sementara di sini sudah diketahui juga sudut pusatnya, yaitu 100 derajat. Nah, untuk mencari sudut keliling, kita gunakan rumus sudut keliling, yaitu sudut pusat dibagi 2, di mana sudut pusatnya ada 100. Jadi langsung saja kita masukkan 100 dibagi 2 sama dengan 50 derajat. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini yang ditanya adalah sudut ACB, di mana sudut ACB adalah sudut keliling. Dan di sini sudah diketahui juga sudut pusatnya, yaitu 78 derajat. Nah, untuk mencari sudut keliling, kita masukkan saja rumusnya, yaitu sudut pusat dibagi 2. Di mana sudut pusatnya di sini adalah 78, kita masukkan dibagi 2 sama dengan 39 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini sudah diketahui sudut pusatnya yaitu 2x ditambah 10 dan sudut kelilingnya adalah 34. Nah, di sini ditanya itu berapakah x dari 2x ditambah 10. Jadi untuk mencari tahu x, kita gunakan rumus sudut pusat, yaitu sudut pusat sama dengan sudut keliling dikali 2. Jadi kita masukkan 2x ditambah 10 sama dengan 34 dikali 2. Jadi 2x tambah 10 sama dengan 68. 2x sama dengan 10-nya kita pindah ke kanan, jadi 68 dikurang 10, jadinya adalah 58. Lalu 2-nya kita pindahkan ke kanan, jadi x sama dengan 58 dibagi 2. Jadi x sama dengan 29. Jadi jawabannya adalah B. Teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi untuk nomor 5 yang ditanya adalah panjang busur dari AB. Nah, untuk mencari panjang busur, kita menggunakan rumus sudut pusat per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r. Nah, di sini sudah diketahui sudut pusatnya adalah 45 derajat. Jadi langsung saja kita masukkan, yaitu 45 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 2 per 7 dikali 7. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan 11 per 2. Dimana hasil dari 11 per 2 adalah 5,5 cm. Jadi jawabannya adalah A. Nah teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini sudah diketahui sudut pusatnya adalah 45 derajat dan kemudian jari-jarinya adalah 7. Yang ditanya adalah luas juring. Nah, sudah kita ketahui bahwa rumus dari luas juring adalah sudut pusat per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 45 derajat per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Nah, ini bisa kita coret menjadi 1. 45 dan 360 kita coret menjadi 8. Sama-sama kita bagi 2, jadi 4.
jadi akan menjadi 11. 11 kali 7, 77. Sisanya adalah 4. 77 dibagi 4 adalah 19,25 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk pembahasan dari nomor 7. Nah, untuk nomor 7 di sini yang diketahui adalah panjang dari OA adalah 100, kemudian panjang dari OB adalah 60. Nah, yang ditanya adalah luas dari layang-layang OCAB. Nah, untuk mencari luas tersebut, kita akan mencari luas salah satu segitiga terlebih dahulu. Kan diketahui yang ini, kita akan coba yang ini dulu. Nah, di sini sudah diketahui adalah sisi miring dan sisi alasnya. Dan yang perlu kita cari adalah tingginya yang ada di sini. Kenapa bisa itu tinggi? Karena sudut siku-sikunya berada di B, yang berarti ini akan menjadi sisi miring dan ini akan menjadi alas. Nah, untuk mencari tingginya kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurang alasnya kuadrat. Nah, jadi kita masukkan sisi miringnya adalah 100 dan alasnya adalah 60. Jadi 10.000 dikurang 3.600 sama dengan akar 6 dikali 400. Hasilnya adalah 80 cm. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencari luas segitiga. Rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya sudah kita dapat tadi 60, kemudian tingginya adalah 80. Kita bagi 2, hasilnya adalah 2400. Nah, untuk mencari luas layang-layang, kita kali 2 saja, karena sudah diketahui ini, jadi tinggal mencari ini. Nah, jadi hasil dari luas segitiga tadi kita kali 2, yang akan menghasilkan jawaban yaitu 4.800 cm kuadrat. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan dari soal nomor 8. Nah, di sini kita diberikan gambar berupa dua lingkaran, yang dimana gambar ini adalah garis persekutuan dalam. Nah, di sini sudah diketahui bahwa jari-jari lingkaran yang besar adalah 9, jari-jari lingkaran yang kecil adalah 6, dan jarak antar titik pusat kedua lingkaran adalah 25. Nah, kemudian yang kita perlu cari adalah garis persekutuan dalam yang ini. Nah, rumusnya adalah akar P kecil kuadrat dikurang R besar atau jari-jari lingkaran yang besar ditambah R kecil atau jari-jari lingkaran yang kecil kurung tutup kuadrat. Nah, masukkan saja. Jadi akar 25 kuadrat dikurang 9 ditambah 6 kuadrat, 9 tambah 6 jadinya adalah 15. 15 kuadrat hasilnya 225. Jadi 625 dikurang 225 sama dengan akar 400. Akar 400 adalah 20 cm. Sekarang kita lanjut ke pembahasan dari soal nomor 9. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah jari-jari dari lingkaran besar adalah 24. Kemudian jari-jari dari lingkaran kecil adalah 4. Kemudian jarak terdekat antar kedua lingkaran adalah 2. Jadi, untuk mencari jarak antar kedua titik pusat, kita akan menambahkan 24 ditambah 2 ditambah 4. Yang hasilnya adalah 30. Nah, kemudian kita di sini disuruh untuk mencari titik persekutuan garis persekutuan luar yang ini. Oke, jadi rumusnya adalah akar dari jarak antar lingkaran kuadrat dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil kurung tutup kuadrat. Jadi kita masukkan saja. Tadi kita dapat jarak antar kedua lingkaran adalah 30. Jadi akar 30 kuadrat dikurang 24 dikurang 4 dan kurung tutup kuadrat. Nah, hasil dari 30 kuadrat tadi adalah 900 dikurang 24 kurang 4 20. Kemudian
900 kita tulis lagi, ini kurang 20 kuadrat adalah 400. Jadi 900 dikurang 400. Kita bawa ke sini, hasilnya adalah 5 akar 500. Nah, supaya ini akarnya menjadi lebih kecil, kita buat jadi seperti ini, yaitu akar 100 dikali 5. Hasilnya adalah 10 akar 5 cm. Kita lanjut ke pembahasan nomor 10. Nah, di sini yang ditanya adalah kita disuruh mencari AB dikali CD ditambah AD dikali BC. Nah, di sini yang sudah diketahui itu baru EB adalah 9, kemudian AE adalah 4, kemudian AC itu 20. Jadi untuk mencari EC tinggal 4 dikurang 20, jadi 16. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan teorema ke-6 dulu. Jadi kita tuliskan AE dikali EC sama dengan BE dikali ED. Untuk apa? Nah, di sini aku akan mencari ED-nya terlebih dahulu. Jadi kita buatkan rumus seperti ini. Nah, langsung saja kita masukkan, yaitu 4 dikali 16 sama dengan 9 dikali ED. 4 kali 16 adalah 64 sama dengan 9 dikali ED. 9-nya kita bawa ke kiri, jadi 64 dibagi 9 adalah 7,11 sama dengan ED. Nah, next kita akan mencari BD agar kita bisa memasukkannya ke rumus ini, teorema kelima. Nah, jadi untuk mencari BD mudah saja, yaitu kita tadi sudah mengetahui BE adalah 7,11, EB adalah 9, jadi 7,11 ditambah 9 sama dengan 16,11. Nah, kita masukkan pertanyaan yang tadi, yaitu AB dikali CD ditambah AD dikali BC. Ini adalah teorema kelima, jadi sama dengan AC dikali BD. AC-nya tadi sudah diketahui, yaitu 20. Kemudian dikali BD yang sudah kita cari tadi, yaitu 16,11. Nah, hasilnya jadinya adalah 322,2 cm. Teman-teman, sekarang kita akan membahas soal nomor 11. Nah, di sini kita sudah diberikan gambar, yaitu lingkaran dengan garis perpotongan luar. Nah, di sini sudah diketahui bahwa sudut EAD adalah 64 derajat dan sudut ADC adalah 24 derajat, yang dimana keduanya adalah sudut keliling. Nah, untuk mencari perpotongan luar, kita perlu sudut pusat yang ini. Jadi kita gunakan rumus sudut pusat, yaitu sudut keliling dikali 2. Pertama kita akan cari sudut EOD. Yang ini ya, EOD, dimana kita akan menggunakan yang 64. Jadi 64 kali 2 sama dengan 128. Kemudian sudut AOC, jadi AOC kita menggunakan yang 24. Jadi 24 dikali 2 sama dengan 48. Nah, langsung kita masukkan ke rumus dari perpotongan luar, yaitu setengah dikali sudut EOC dikurang sudut AOC. Jadi setengah dikali 128 dikurang 48. Hasilnya adalah 60. Ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 40 derajat, yaitu B. Teman-teman, sekarang kita akan membahas soal terakhir, di mana di sini ada lingkaran dengan sudut perpotongan dalam. Nah, di sini sudah diketahui sudut pusatnya yang pertama ada AOD adalah 82 dan BOC adalah 76. Jadi bisa langsung saja kita gunakan rumus perpotongan dalam, yaitu setengah dalam kurung sudut AOD ditambah sudut BOC. Jadi setengah dalam kurung 82 ditambah 76, hasilnya ada 156. 156 dibagi 2 adalah 79. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, sekian video dari saya tentang pembahasan soal ulangan matematika kedua bab lingkaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.